Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya mahasiswa dari Stikes Kusuma Bangsa, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya atau kita akan sama-sama mengkaji atau membahas tentang bagaimana integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter. Orang-orang gampang banget ribut cuma gara-gara berbeda pendapat. Dan sedihnya lagi, banyak sekali orang-orang yang udah nggak tahu lagi jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Padahal dari dulu kita punya satu hal keren yang bisa jadi pegangan, bukan cuma buat bangsa, tapi juga buat diri kita sendiri. Namanya Pancasila. Kalian tahu kan, dunia sekarang serba cepat. Scroll 1 menit aja bisa lihat tren luar negeri, budaya baru, dan gaya hidup yang kadang-kadang jauh dari nilai kita. Gak salah sih kita belajar dari luar, tapi masalahnya kalau kita gak punya fondasi yang kuat, bisa-bisa kita akan ikut hanyut dalam alur yang salah, kehilangan arah, gak tahu mana yang baik dan mana yang cuma viral. Makanya kita itu sangat-sangat penting untuk mempunyai karakter yang ada di Pancasila. Dan Pancasila bisa banget jadi fondasi untuk membuat karakter tersebut. Bukan karena dipaksa, tapi karena kita butuh. Buat jadi manusia yang seutuhnya, yang kuat, tapi tetap punya hati. Bayangin, kalau semua orang beneran ngejalanin nilai-nilai Pancasila, bukan cuma hafal doang. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu hidup dalam keberagaman. Bayangin, kalau semua orang beneran ngejalanin nilai-nilai Pancasila, bukan cuma hafal doang. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan hanya sekedar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita hidup dalam keberagaman. Bayangin kalau kita atau semua orang saling menghormati keyakinan, nggak maksa, nggak ngejudge, damai banget kan? Next, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan cuma soal besar hati, tapi juga soal berani bersikap adil. Kalau ada yang tertindas, kita sama-sama saling membantu. Kalau ada yang berbeda, kita rangkul, bukan dijauhi. Pernahkah kita merasa diadili? Atau pernahkah kita mengadili seseorang? Dari dulu atau dari sejak ini, kita sudah diajarkan bagaimana cara kita bersikap adil. Atau secara tidak langsung, kita sudah diajarkan dengan orang tua bagaimana sikap adil itu berjalan. Misalkan kita mempunyai kakak atau ada 2 orang bersaudara, yang satunya SMA dan yang satunya SD. Itulah perbedaan yang dikasih dengan yang kita dikasih oleh orang tua. Bagaimana kita atau saat kita sedang mau berangkat sekolah, si kakak diberikan uang 10.000 dan si adik diberikan 5.000. Apakah itu sudah dinamakan adil? Bagi saya, itu sudah dinamakan adil. Karena keadilan bukan berarti kesamaan. Keadilan dalam hubungan tersebut tidak selalu berarti memperlakukan mereka dengan cara yang sama persis. Kadang kebutuhan dan usia mereka berbeda. Jadi perilaku yang adil mungkin berbeda pula. Misalnya, kakak yang sudah besar mungkin lebih banyak membutuhkan materi dengan si adik, karena kakak lebih atau yang lebih besar mempunyai kebutuhan yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Lanjut yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun dari suku, ras, agama yang berbeda, kita harus tetap bersatu.
karena kita adalah Indonesia. Dan itu bukan cuma kata-kata di spanduk, tapi identitas kita yang sesungguhnya. Nilai yang ada di sila ketiga ini memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter bangsa. Nilai ini mengajarkan pentingnya persatuan, kesatuan, dan keberagaman di tengah keberagaman suku. Dengan memahami dan mengamalkan nilai persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat membangun karakter yang lebih kuat, berintegrasi, dan mampu menjaga keutuhan bangsa. Berikut adalah contoh dari nilai sila yang ketiga, seperti menciptakan ruang diskusi yang inklusif, membuka ruang-ruang diskusi yang terbuka bagi berbagai pandangan dan berpendapat, namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia atau khususnya generasi muda dapat membangun karakter bangsa yang kuat, berintegrasi, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman, serta mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara yang maju dan sejahtera, dan menciptakan atau meneruskan apa yang sudah dicantumkan, seperti menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Next, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita diajak untuk berpikir sebelum bertindak. Musyawarah bukan adu otot, diskusi bukan debat kusir. Di sini kita diajarkan untuk bermusyawarah, karena di sekolah dasar juga kita diajarkan untuk sama-sama bermusyawarah atau berdiskusi untuk bagaimana kita menentukan jadwal piket di kelas, untuk memilih ketua kelas, ketua OSIS, dan lainnya. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter yang adil itu nggak pilih kasih, nggak melihat siapa yang punya power, tapi siapa yang butuh dibantu. Semangatnya gotong royong, saling jaga, dan saling bantu. Dan sudahkah kita merasa diadili atau mengadili seseorang, atau menjalankan keseharian kita? Dan sila kelima ini juga menjadi salah satu cita-cita luhur yang masih menjadi problem di Indonesia pada saat ini. Namun prakteknya masih banyak masalah yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial. Beberapa contoh masalah tersebut adalah kesenjangan ekonomi, yang kedua akses pendidikan, dan yang ketiga kesehatan yang merata serta diskriminasi. Untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai aspek pihak-pihak terkait. Oke, thanks udah dengerin sampai akhir. Kalau kalian setuju, yuk kita sama-sama sebarkan semangat ini biar semakin banyak anak muda yang sadar Pancasila itu bukan masa lalu, tapi masa depan kita. Semangat berjuang.